Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 7, Perkembangan Teknologi. Subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak bahan makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Ada bahan makanan segar, ada juga bahan makanan yang diawetkan. Di Indonesia, banyak sekali hasil alam yang dijadikan bahan makanan. Salah satu contohnya adalah jagung. Tahukah kamu lagu anak yang berjudul Menanam Jagung? Ayo nyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Pengolahan hasil alam untuk menjadi bahan pangan dilakukan dengan beragam cara. Misalnya dengan menggunakan teknologi pangan. Apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan. Ada berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan. Misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya. Hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat. Contoh hasil teknologi pangan adalah pengolahan susu menjadi susu bubuk dan keju, buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah, kedelai diolah menjadi kecap, tempe, dan tahu. Selain itu masih banyak contoh-contoh lainnya. Contoh lain dari hasil teknologi produksi pangan adalah ikan kaleng. Ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk. Oleh karena itu, ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tahan lama. Salah satu caranya dengan mengemas ikan dalam kaleng. Proses pengalengan terdiri atas persiapan bahan, pengisian ikan ke dalam kaleng, penghampaan, sterilisasi, pendinginan, dan penyimpanan. Ikan dapat dikalengkan dalam bentuk mentah atau dimasak terlebih dahulu. Pekerja di pabrik ikan memerlukan perlengkapan tertentu. Mereka memakai sarung tangan dan topi agar makanan yang diproduksi terjaga kebersihannya.
Olahraga juga memerlukan perlengkapan yang sesuai. Dalam olahraga renang, terdapat alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Contoh, ban renang, papan luncur, ban lengan, dan rompi pelampung. Berikut adalah contoh cara mengambang di air. Silakan perhatikan ya, Nak. Posisi badan mengambang di air, tangan memegang papan luncur, kedua kaki diangkat dan digerakkan naik turun. Saat berenang, ada anak yang suka menggunakan ban renang, namun ada juga yang lebih suka menggunakan ban lengan. Itu termasuk perbedaan kita bersama teman. Terkadang kita juga memiliki perbedaan makanan kesukaan. Walaupun berbeda, kita harus saling menghargai sesama teman. Seperti contoh berikut ini. Nina menyukai nasi goreng, sedangkan Lani menyukai mie kuah. Begitu juga dengan Joni menyukai kue coklat dan Tony menyukai kue stroberi. Meskipun berbeda makanan kegemaran, mereka tetap makan bersama. Kita dan teman-teman kita berbeda, namun kita harus menghormati perbedaan yang ada. Kita tidak boleh mengejek atau menghina teman yang berbeda dengan kita. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan, seperti selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara yang berbeda-beda dan dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah yang banyak diminati misalnya selai. Untuk membuat selai, mula-mula buah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya, buah dicampur dengan air dan gula, kemudian dipanaskan. Setelah matang dan membentuk adonan, selai siap dikemas di toples. Salah satu hasil teknologi pangan dari buah adalah keripik buah. Keripik buah biasanya dikemas menggunakan plastik. Kita bisa menghitung luas plastik kemasan keripik buah. Berikut caranya. Luas bangun datar dapat dihitung menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan. 1 persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Perhatikan contoh menghitung luas bangun datar berikut ini. Bangun di samping disusun oleh 6 persegi satuan dan 6 segitiga satuan. 6 segitiga satuan jika digabungkan menjadi 3 persegi satuan. Setelah itu kita jumlahkan 6 persegi satuan ditambah 3 persegi satuan sama dengan 9 persegi satuan. Jadi, luas bangun di samping adalah 9 persegi satuan. Anak-anak Ustazah, demikianlah penjelasan Ustazah untuk pembelajaran kali ini. Mari tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.